Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Alhakam Mufiawan dengan NIM 2330308010093. Saya berasal dari program studi pendidikan dokter angkatan 2023, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali atau mengulas materi mengenai anatomi klinik sistem kardiovaskular yang merupakan eh, tugas yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi, untuk pokok pembahasannya sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada anatomi jantung, gagal jantung, paten ductus arteriosus, tetralogy of Fallot, dan juga septal defect. Pertama ada anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan juga ventricle sinistra. Lalu ada sulcus coronarius yang memisahkan permukaan atrium dengan ventricle, serta membawa arteri koronaria dan sinus koronaria. Atrium kanan atau dextra menerima aliran darah dari vena cava superior, inferior, dan sinus koronaria. Vena pulmonalis kanan dan kiri mengalir ke atrium sinistra, lalu ventricle dextra terhubung dengan truncus pulmonalis, sedangkan ventricle sinistra terbuka ke dalam aorta ascendens. Darah dipompakan melalui semua ruang jantung dengan bantuan keempat katup, yang mencegah agar darah tidak kembali ke belakang dan menjaga agar darah tersebut mengalir ke tempat yang dituju. Keempat katup ini adalah katup tricuspid yang terletak di antara atrium dextra dan ventricle dextra. Lalu ada katup pulmonal yang terletak di antara ventricle dextra dan arteri pulmonal. Lalu ada katup mitral atau bicuspid yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri atau sinistra. Dan juga ada katup aorta yang terletak di antara ventricle sinistra dan aorta. Untuk katup tricuspid sendiri, apabila katup ini terbuka, maka darah ini akan mengalir dari atrium dextra menuju ventricle dextra. Katup ini berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium dextra dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Lalu, katup pulmonal. Darah akan mengalir dari dalam ventricle dextra melalui truncus pulmonalis. Sesaat setelah katup tricuspid tertutup, truncus pulmonalis ini bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Pada pangkal truncus pulmonalis, terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventricle dextra berkontraksi dan menutup bila ventricle dextra relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventricle dextra menuju ke arteri pulmonalis. Lalu ada katup mitral atau bicuspid. Katup bicuspid atau mitral mengatur aliran darah dari atrium sinistra menuju ke ventricle sinistra. Seperti katup bicuspid juga dapat menutup pada saat kontraksi ventrikel. Lalu yang terakhir ada katup aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel sinistra itu berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup ini akan menutup pada saat ventrikel sinistra berelaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel sinistra. Eh, Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem peredaran darah manusia. Sirkulasi darah dimulai dari darah yang mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh yang mengalir ke atrium kanan atau dextra melalui vena cava superior dan inferior. Darah ini kemudian dipompa ke ventrikel kanan atau ventrikel dextra dan dilanjutkan ke arteri pulmonalis untuk dialirkan ke pulmo atau paru-paru, di mana C2 ditukar dengan O2. Selanjutnya, darah yang kaya O2 ini akan kembali ke atrium kiri atau sinistra melalui vena pulmonalis. Kemudian, masuk ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu, saya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak mampu memompakan darah dengan jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan metabolik.
Terdapat 5 penyebab dari gagal jantung. Yang pertama yaitu ada disfungsi miokard. Disfungsi miokard merupakan disfungsi pada otot jantung dikarenakan penebalan pada dinding-dinding ventrikel kiri yang disebabkan refleks berulang simpatis dan parasimpatis yang meningkatkan denyut jantung, dan hal itu terus berulang dengan beban yang sama sehingga eh, akan memicu gagal jantung. Lalu ada systolic overload. Systolic overload merupakan beban tekanan yang berlebihan pada pembebanan sistolik ketika jantung berkontraksi atau memompa darah melalui arteri. Lalu ada diastolic overload yang merupakan beban volume berlebihan pada pembebanan diastolik ketika jantung berrelaksasi. Lalu yang keempat ada demand overload. Demand overload merupakan peningkatan kebutuhan metabolik yang akan meningkatkan cardiac output yang diperlukan oleh tubuh, sehingga jantung akan bekerja lebih keras ketika terjadi peningkatan metabolisme pada tubuh. Misalnya terjadi pada eh, orang yang terkena demam ataupun infeksi, maka akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh sehingga beban jantung itu memompa lebih keras dan dapat mengakibatkan gagal jantung. Lalu yang kelima ada hambatan input. Gangguan atau hambatan pada cardiac input karena penebalan pada dinding ventrikel, sehingga input yang diterima oleh jantung akan berkurang, tidak sesuai dengan kebutuhan pada jantung, dan menyebabkan nutrisi pada jantung itu tidak terpenuhi. Selain dari penyebab, gagal jantung sendiri terdapat pencetus-pencetusnya, yaitu ada hipertensi, infark, emboli paru, infeksi, aritmia, anemia, febris, stres secara emosional, kehamilan atau persalinan, serta pemberian infus atau transfusi. Lalu selanjutnya patofisiologi. Gagal jantung dapat mengakibatkan darah tidak dapat mengalir sempurna ke ventrikel kiri, yang menyebabkan curah jantung menurun dan tekanan akhir diastolik itu meningkat. Selanjutnya mengakibatkan penumpukan di atrium kiri, sehingga tekanan atrium kiri meningkat, dan penumpukan pada atrium kiri itu mengakibatkan tekanan vena pulmonalis meningkat sehingga menyebabkan edem paru. Jika kondisi ini terus berlanjut, tekanan pada ventrikel kanan atau dekstra dan atrium kanan meningkat yang menyebabkan gagal jantung kanan. Gejala klinisnya itu ada asites dan juga hepatomegali. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari gagal jantung. Untuk gagal jantung kiri, itu ada perasaan badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak napas, anoreksia, dan keringat dingin. Lalu ada batuk dan atau batuk berdarah, serta fungsi ginjal yang menurun. Untuk tanda dan gejala dari gagal jantung yang kanan, yaitu ada edema, anoreksia, mual, asites, dan sakit di daerah perut. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit jantung kongenital. Selain penyakit gagal jantung, ada juga penyakit jantung kongenital atau congenital heart disease yang merupakan kelainan struktural jantung yang terjadi sejak dalam kandungan. Yang pertama ada paten ductus arteriosus. Paten ductus arteriosus atau PDA adalah suatu kondisi medis pada bayi yang mengalami kelainan pada pembuluh darah di jantung. Umumnya, saat bayi dalam kandungan, terdapat suatu pembuluh darah yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis. Pembuluh darah ini disebut ductus arteriosus. Setelah bayi dilahirkan, ductus arteriosus ini normalnya akan menutup secara otomatis dalam beberapa hari, karena paru-paru bayi sudah mulai bisa bekerja untuk mengisi oksigen darah. Namun, pada bayi penderita PDA atau paten ductus arteriosus, nantinya ductus arteriosus ini akan tetap terbuka setelah kelahiran. Kondisi terbukanya ductus arteriosus ini menyebabkan darah yang seharusnya mengalir dari aorta descendens ke seluruh tubuh justru berbalik melewati ductus arteriosus menuju arteri pulmonalis dan masuk ke sirkulasi pulmonal atau biasa disebut left to right shunt. Mohon maaf.
Hal ini akan mengakibatkan terjadinya beban kerja yang berlebihan pada jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada tetralogi overload. Tetralogi overload adalah kondisi jantung yang langka. Kondisi jantung langka yang sudah ada sejak lahir. Kondisi ini merupakan kelainan jantung bawaan. Bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki 4 masalah jantung yang berbeda. Yang pertama yaitu ada defek septum ventricle, yaitu perimembranos yang besar menyebabkan ekualisasi tekanan antara kedua ventrikel. Lalu ada obstruksi aliran keluar ventrikel kanan atau FVLT yang dapat terjadi pada tingkat infundibular, valvular, atau supravalvular. Lalu yang ketiga ada hipertrofi ventrikel kanan yang terjadi sebagai respons adaptif terhadap peningkatan afterload. Yang terakhir ada overreading aorta. Overreading aorta ini menunjukkan malposisi aorta yang berada tepat di atas VST atau efek septum ventricle tadi, yang mengakibatkan aorta ini menerima aliran darah dari kedua ventrikel. Selanjutnya ada septal defect. Septal defect merupakan kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika dinding yang memberi ruang jantung itu tidak berkembang dengan sempurna. Umumnya, septal defect itu terbagi menjadi dua. Ada ventricular septal defect atau VSD yang merupakan kelainan jantung pada dinding septum pemisah ruang bawah atau ventrikel jantung dan memungkinkan darah mengalir dari sisi kiri ke sisi kanan jantung. Dalam spektrum defek septum kardiak, ventricular septal defect ini merupakan anomali yang ditandai dengan diskontinuitas septum interventrikular yang memungkinkan terjadinya pirau dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan akibat perbedaan tekanan. Lalu ada atrium septal defect atau ASD. Adalah kelainan jantung pada dinding septum berupa lubang pada septum antara kedua atrium. Ini melibatkan defek pada septum interatrial yang menyebabkan komunikasi abnormal antara kedua atrium. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.